Urban farming atau menjadi petani kota kini sedang marak digandrungi oleh warga Jakarta. Seperti seorang mantan model majalah yang kini juga menjadi petani di rumah. Ya, Sarah Yudit membuat halaman rumahnya yang berbentuk letter L dan mengisinya dengan tanaman hias serta sayur mayur. Berlokasi di bilangan Jakarta Barat, di lahan seluas 300 meter persegi, Sarah menanam berbagai macam sayur mayur organik seperti pakcoy, cabai, daun bawang, keluarga selada, pandan, dan berbagai macam sayur lainnya. Tak hanya itu, Sarah juga menanam tanaman empon-empon seperti jahe, kunyit, dan cabai. Dengan konsep kebun landscape, semua hasil kebunnya rutin dipanen setiap minggu dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga tercinta. Urban farming itu kan sebenarnya kita menanam apa yang kita butuh. Menanam apa yang sebisanya kita tanam. Ya kalau nggak tumbuh nggak apa-apa, kita tanam yang lain. Jadi se-natural mungkin. Nggak ada pemaksaan, nggak ada kita harus numbuhin sesuatu terus harus tumbuh. Jadi urban farming itu mau size-nya kecil, sedang, atau skill-nya besar di rumah, tergantung kita kan. Space-nya yang kita punya, itulah yang kita pakai. Jadi nggak ada salahnya kalau kita punya bed, terus kita tanam apa yang kita butuhkan. Misalnya kita suka pakai jahe, kita tanam jahe semua. Jadi maksudku daripada kita beli, ada kepuasan sendiri begitu kita manen atau harvest apa yang kita tanam, itu kita bangga sama apa yang kita, I grow things gitu. And then begitu kita panen, itu langsung kita bisa cabut, bisa pegang, bisa smell, semuanya kita bisa rasain gitu. Daripada shortcut ya, kita pergi ke supermarket, kita beli, kita bayar. Dalam kebunnya, Sarah menerapkan konsep pertanian organik karena ia ingin bahan pangan yang akan dikonsumsi keluarganya aman dan bergizi tinggi. Selain ingin menyajikan panganan yang sehat, Sarah juga ingin menjaga kesuburan tanah dan halaman rumahnya dengan tidak menggunakan pupuk serta pestisida kimia. Untuk organik itu is a must. Menurutku kalau kita bisa prevent suatu penyakit, jangan sampai kita dapat penyakit dulu baru kita stay organik atau hidup organik. Tapi before kita ada penyakit, lebih baik kita stay organik supaya kita merasa kita sudah melakukan terbaik untuk tubuh kita. Dengan tidak memberi racun, terus kita makan makanan organik, jadi itu kita sudah maksimal. Tapi kalau misalnya pilihannya bisa organik dan non-organik, kenapa nggak kita pilih organik? Tak hanya untuk keluarga, Sarah juga menularkan gaya hidup sehat dengan membuka kelas memasak setiap sebulan sekali. Kelas yang dibuka bagi kaum ibu di daerah rumahnya ini selain menghadirkan ruang diskusi, juga menjadi tempat praktik membuat salad sederhana dengan sayur yang dapat ditanam dari rumah, seperti microgreens. Sebenarnya sifatnya edukasi. Kita mau mengedukasikan ibu-ibu yang notabene yang mengurus rumah, memberi makan kepada anak-anak dan keluarga. Pentingnya makanan-makanan organik karena pertama makanan tersebut tidak tercemar pestisida, bagus untuk badan, untuk tubuh, dan juga sebenarnya cara pengelolaan. Gimana kita membuat suatu masakan yang sebenarnya healthy tapi nggak ngejelimet. Jadi very easy dan kita educate our family to eat more vegetables. Vegetablesnya gimana? Vegetablesnya of course yang organik. Karena percuma kita meracunin tubuh kita dengan makanan-makanan yang tidak organik. Dengan menanam berbagai sayuran, Sarah kini mampu menghemat 40% pengeluarannya untuk berbelanja ke pasar. Mendapat berbagai keuntungan dari bertani, ia berharap setiap warga dapat menciptakan kedaulatan pangan dari rumah sehingga mampu menghemat pengeluaran rumah tangga. Tim Liputan DAI TV.